Just Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Ya, apakah suara Mimin jelas sekali bagi kalian sehingga bisa didengar dengan baik? Apakah layarnya juga cukup jelas sehingga bisa dengar dengan baik? Thank you Mary for liking the live. Bagaimana dengan musiknya? Apakah udah balance? Oke, kita menunggu sampai minimal jumlah kalian ada 10 orang, lalu kita berdoa. Ya, kita mohon terang Roh Kudus, agar Roh Kudus itu nanti akan memimpin keseluruhan live kita pada malam hari ini, dan juga membuka mata hati dan pikiran kita untuk lebih mudah dituangi, dirahmati oleh terang Tuhan. Thank you yang udah like, yang udah follow, and yang udah join pada malam hari ini. Kita tunggu sedikit orang lagi, baru kita doa. Thank you for sharing. Oke, 16 orang. Baik, kita doa ya. Siapkan hatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk malam yang penuh rahmat ini, di mana kami telah Kau kumpulkan dari berbagai tempat, berbagai daerah, untuk bersatu di dalam live, di dalam pengajaran KGK atau Katekismus Gereja Katolik pada malam hari ini. Kami sungguh membutuhkan rahmat-Mu untuk boleh mengerti lebih dalam kehendak-Mu, rancangan-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Agar kami semakin mengerti, agar semakin kami mengerti, maka semakin kami mengenal dan mencintai-Mu. Doakan kami Bunda Maria, agar kami boleh menjadi anak-anak Yesus yang baik, taat, dan semakin mencintai Dia. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Akhirnya agak telat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Andre dan Lira Harja. Akhirnya aku enggak telat. It's okay, telat juga nggak apa-apa ya. Nanti juga Mimin akan posting hasilnya di YouTube. Ya, tapi ruginya ya nggak bisa nanya secara langsung gitu kan, kalau nonton YouTube-nya. Tapi nggak apa-apa, komen-komen juga di YouTube. Yang belum follow YouTube Mimin boleh mampir ke sana nanti setelah live ini ya. Kita bikin rame-rame di sana juga. Oke, salve. Bukannya jam 23 ya Min, kata Dinda.
Jam 22 dong, kan? Oke, baik. Misteri kehidupan Yesus di muka umum. However, bagaimanapun kita telah belajar dan kita telah mengetahui ya, bahwa bagian-bagian tertentu di usia tertentu dalam kehidupan Yesus tetaplah sebuah misteri. Karena yang diceritakan atau diberitakan di dalam Injil atau di dalam keseluruhan Alkitab itu mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan kita. Hal-hal lain yang untuk mengetahui lebih dalam lagi masa remaja Yesus, masa kecil Yesus, seringkali dirujuk kepada tradisi suci apostolik daripada tulisan bapak-bapak gereja. Dalam hal ini gereja Katolik memiliki khasanah kekayaan yang banyak sekali. Tulisan daripada tradisi suci apostolik ini ya. Nah, kita akan masuk kepada pembaptisan Yesus. Pada awal-awal kehidupannya di muka umum, Yesus membiarkan diri dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Nah, di sini jelas sekali membiarkan diri. Artinya apa? Artinya dia merendahkan diri. Dia yang adalah Allah yang menjadi manusia itu sendiri mau dibaptis oleh manusia. Nah, kan seringkali pertanyaan dari pihak polemikus kan begini. Tuh kan Yesus itu manusia bukan Tuhan. Buktinya dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Artinya Yohanes Pembaptis lebih besar dari Yesus. Artinya Yesus bukan Tuhan karena dia dibaptis dan sebagainya ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia membiarkan diri dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes mengumumkan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Kita bisa melihatnya di Lukas 3:3. Banyak pendosa, pemungut cukai dan serdadu, orang Farisi dan Saduki, serta pelacur-pelacur membiarkan diri dibaptis olehnya. Nah, ini luar biasa ya. Orang seperti ini malah duluan minta dibaptis daripada orang yang katanya suci. Ini juga sebenarnya hendaknya menampar muka para orang-orang yang sok suci itu. Ternyata mereka sombong dan tinggi hati, sehingga tidak melihat bahwa kerajaan Allah ada di depan mata mereka. Begitu ya. Lalu datanglah Yesus. Yohanes Pembaptis ragu-ragu, tetapi Yesus mendesak dan menerima pembaptisan darinya. Dalam rupa merpati, Roh Kudus turun atas Yesus, dan satu suara dari surga mengatakan, "Inilah putra yang kukasihi." Kita bisa lihat itu di Matius 3:13 ya. Itulah penampakan atau epifani Yesus sebagai Mesias Israel dan sebagai putra Allah. Nah, ini kemarin kita ada melihat ya, ada 3 macam epifani. Masih ingat? Epifani artinya penampakan Tuhan. Ada yang masih ingat di sini? Min sendiri yang bilang kemarin malam mulai hari ini jam 23 WIB. Ya udah aku nonton film aja. Oh enggak, maksudnya kemarin malam itu Mimin telat karena ada rapat ya. Rapat dari kerabat atau keluarga yang meninggal dunia ini kan untuk misa hari keberapa gitu. Jadi memang akhirnya molor sampai jam 11. Mimin pikir wah kalau mau mulai jam 11 kasihan nanti teman-teman semua ya. Yaudah kita undur hari ini saja. Tapi tetap mulainya jam 10. Ya. Oke. Epifani, yaitu Epifani yang pertama, masih ingat, yaitu ketika kelahirannya dinyatakan. Kelahirannya dinyatakan kepada para gembala, kepada terutama orang Majus dari timur. Itu Epifani yang pertama. Yang kedua, perkawinan di Kana ketika dia bikin mukjizat. Ya, itu dia. Nah, yang ketiga ini ketika dibaptis.
Nah, 3 ini ya, ini penting sekali untuk dihafalkan dan diketahui. Baik. Siapa yang meninggal, Min? Masih saudara Mimin gitu ya. Jadi memang sekeluarga masih berduka begitu sebenarnya. Salah satu admin KKS, salah satu admin daripada Komsel KKSM juga. Ya. Baik, poin berikutnya 536. Pembaptisan untuk Yesus adalah penerimaan dan permulaan perutusannya sebagai hamba Allah yang menderita. Jadi Yesus bukannya tidak tahu bahwa dia akan menghadapi kisah sengsara. Dan seluruh perwartaannya, seluruh pelayanannya harus didahului dengan pembaptisan. Nah, Yesus sebenarnya mau memasukkan diri ke dalam golongan orang-orang berdosa. Ia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi dia pun tidak menghindar dari pembaptisan, justru dia memberi teladan bahwa untuk menyongsong kerajaan Allah, terlebih dahulu kita harus dibaptis, begitu. Baik. Oke. Heyo itu cowok atau cewek? Dia cowok, namanya Herman Yosef. Andreas Jo ini Romo kalau Twitter. Iya, kalau Twitter dia terkenal banget ya. Ya. Tapi kemarin udah dikonfirm oleh si Andre, katanya bukan dia itu nih. Ya, atau mungkin Andrenya aslinya Romo tapi dia rendah hati gitu ya, pura-pura bukan Romo gitu. Mimin cari sesuatu dulu deh. Apa sih jepitan? Mana dia jepitannya? Wah, ini kayaknya ada yang pindah-pindah ini nih. Aduh, jadi susah dicarinya. Ntar ya. Jepitan, di mana kamu? Di sini. Nah, di sini. Ya, jadi supaya dia rata. Ini nggak boleh meninggalkan layar terlalu lama, takut di-ban oleh TikTok. Ini buku apa, Pak? Ini buku Katekismus Gereja Katolik atau KGK. Baik. Poin berikutnya. Yesus sudah mengantisipasi pembaptisan, dalam tanda petik ini ya, pembaptisan kematiannya yang berdarah. Ia datang untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, Matius 3:15. Artinya, ia takluk sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Karena cinta, ia menerima pembaptisan kematian demi pengampunan dosa-dosa kita. Nah, ini menarik kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, seringkali yang digunakan untuk penebus dosa adalah darah daripada kambing, darah daripada domba, gitu, ya. Hingga pada akhirnya suatu hari, penebusan yang sempurna adalah darah Yesus itu sendiri. Jadi darah-darah yang sebelumnya itu tidak lengkap dan tidak sempurna, disempurnakan oleh darah anak domba Allah untuk penebusan dosa-dosa kita. Nah, ini kalau kita belajar antropologi budaya, ternyata di seluruh dunia mirip-mirip. Kalau kita melihat ya, ada persembahan ritual misalnya, bahkan ritus pagan atau suku-suku tertentu atau adat budaya tertentu, mereka potong ayam, darahnya misalnya ditaburkan di pintu, di lantai atau di jendela, atau potong sapi, darahnya nanti sebagai korban penebus dosa. Hal seperti ini, hal seperti ini. Artinya apa? Seluruh dunia dalam antropomorfisme, yaitu manusia, budaya manusia itu ada seperti sebuah general faith, iman atau kepercayaan umum bahwa darah itu adalah sesuatu yang tertinggi dari kehidupan atau nyawa. Nyawa makhluk hidup terletak di darahnya. Jadi kalau mempersembahkan darah itu udah nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu, gitu ya.
Nah, dan di dalam keseluruhan Alkitab kita bisa melihat ternyata Tuhan yang adalah Raja di atas segala budaya manusia juga seringkali suka menggunakan cara-cara manusia di mana budaya ini dikuduskannya, diangkat setinggi-tingginya untuk kemuliaannya. Jadi dia tidak menghancurkan budaya, dia tidak membinasakan budaya, tetapi justru menguduskannya. Nah, itulah yang seringkali kita lakukan di dalam inkulturasi budaya, baik di dalam liturgi maupun di dalam teologi. Oke, atas kerelaan ini suara Bapa menjawab bahwa ia berkenan kepada putranya. Roh yang memenuhi Yesus sepenuhnya sejak ia dikandung turun supaya tinggal di atasnya, begitu. Yesus akan menjadi sumber roh bagi seluruh umat manusia. Waktu pembaptisannya, surga yang ditutup oleh dosa Adam terbuka. Nah, ternyata surga ini terbuka pada pembaptisan ya. Nah, ini sebuah pengetahuan yang mantap bagi kita. Mungkin sementara orang berpikir ketika dia masuk surga, surga itu terbuka. Ternyata enggak. Pada waktu pembaptisannya, surga yang ditutup oleh dosa Adam terbuka. Matius 3:16. Coba kita lihat apa isinya. Matius 3:16. Nah, jadi selama ini surga itu tertutup. Akibat dosa Adam, akibat dosa asal, manusia tidak pernah bisa lagi kembali ke Taman Eden itu. Tertutup untuk selama-lamanya. Sebelum dosa-dosa tersebut ditebus. Dan ternyata justru di dalam pembaptisanlah pintu surga itu dibuka kembali. Matius berapa tadi? Matius 3:16. Coba kita lihat. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ya, ini simbolik daripada kerajaan surga telah datang, begitu ya. Oke, dan karena Yesus dan Roh, maksudnya ini Roh Kudus ya, dan karena Yesus dan Roh Kudus turun ke dalam air, maka air dikuduskan. Nah, inilah awal penciptaan baru. Lihat betapa Tuhan turun ke dalam budaya manusia, turun ke dalam materi manusia, turun kepada hal-hal fisik daripada dunia ini ya, untuk menguduskannya, bukan membuangnya, bukan mengutuknya, bukan mengharamkannya kisanak. Oh, tidak sama sekali ya. Bukan apa-apa takut, ini boleh, itu tidak boleh. Apa-apa takut, ini haram, itu halal. Oh, tidak seperti itu kisanak ya. Justru di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita, kita sebagai anak-anak terang harus menerangi dunia. Harus menerangi yang gelap-gelap itu, bukannya malah takut kepada kegelapan. Ya, logika berpikirnya sampai di sini bisa diterima ya. Kita harusnya memberkati dunia, bukan takut kepada dunia. Apa-apa takut, apa-apa nggak boleh, apa-apa masalah halal haram, begitu ya. Begitulah intinya. Indah sekali bagaimana kuasa berkat menyentuh dunia ini dan menyucikannya, begitu. Oke, kok live hari ini? Ya karena kemarin berhalangan. Akhirnya bisa ikut live-nya Mimin, Mega. Nah, itu udah jawab sendiri oleh Heyo. Laki-laki woy. Iya. Untung Heyo segera mengaku laki-laki ya, kalau enggak udah pada DM oleh si Andre. Kelas pengganti men. Iya, biasanya kalau kita batal misalnya malam Jumat ya, kita pindah ke Jumatnya sehari setelahnya gitu aja sih ya. Kalau batal hari Minggu ya kita pindah ke Senin gitu ya, karena memang sebisa mungkin memang Mimin rutin ya, sebisa mungkin ya tepat waktu begitu ya. Tapi ternyata memang banyak hal dalam hidup ini yang nggak bisa selalu rutin ya.
Tetapi jangan khawatir, Mimin tetap berusaha setia mewartakan, karena semangat kalian, kaum muda yang ada di sini, apakah muda, apakah tua ya, itu memberi empowering Mimin untuk terus mewarta ya. Mimin mesti terima kasih kepada kalian semua ya. Baik. Sampai di mana kita tadi? 537. Nah, melalui pembaptisan, seorang Kristen secara sakramental ya dibentuk menurut rupa Yesus, yang dalam pembaptisannya telah mendahului kematiannya dan kebangkitannya. Ya, jadi kita ketika dibaptis ya kita persis mengikuti jejak Kristus, juga dibaptis dulu. Jadi Tuhan Yesus mau mencontohkan kepada kita ketika dia berkata ikutlah aku, jadi kita ikut, kita turut apa yang dilakukannya. Walaupun sebenarnya dia nggak perlu dibaptis, tapi dia taat dengan aneka prosedural kerajaan Allah. Nah ini harusnya bikin kita malu gitu ya, kalau kita Yesus aja bisa, padahal dia Allah yang menjadi manusia. Kenapa kita nggak bisa taat gitu loh maksudnya. Kita mempunyai contoh yang sempurna. Ya, melalui pembaptisan kita makin hari menjadi dibentuk serupa Yesus. Itu lagunya kan, mungkin ada yang tahu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mungkin ada yang tahu lagu itu. Min suka sekali lagu itu. Judulnya kalau nggak salah Bagaikan Bejana. Umat Kristen harus masuk dalam misteri pengosongan diri dan bertobat dengan rendah hati. Nah, harus masuk bersama Yesus ke dalam air supaya keluar lagi bersama Dia. Jadi, ia harus dilahirkan kembali dari air dan roh, supaya di dalam Putra sendiri menjadi putra Bapa yang kekasih dan hidup dalam hidup yang baru. Nah, semuanya di sini kalau kita lihat ya, semuanya mencontoh Yesus persis dengan segala urutan-urutannya. Ya, jadi orang Katolik ini sebenarnya sangat biblis sekali, sampai lupa saking biblisnya bahwa mereka biblis. Ya, oke. Baiklah, kita membiarkan diri kita dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan supaya bangkit bersamanya. Ya, baiklah kita turun bersamanya supaya ditinggikan bersamanya. Kita naik lagi bersamanya supaya dimuliakan di dalamnya. Ini kutipan daripada Santo Gregorius dari Nazianza. Nah, tulisan orang kudus. Oke. Demikian atau berikutnya adalah dari Santo Hilarius ya. Sorry. Segala sesuatu yang terjadi pada Kristus membuat kita mengerti bahwa sesudah pembaptisan, Roh Kudus melayang-layang dari surga ke atas kita, dan bahwa kita menjadi putra-putra Allah melalui suara Bapa. Nah, ini juga tipologi kita menjadi seperti Kristus sendiri ya. Ini juga sebuah tipologi dari Perjanjian Lama. Mungkin ada yang ingat di kisah Kejadian ketika Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan sekarang Roh Allah melayang-layang dari surga ke atas kita. Nah, ini sebuah paralelisasi yang indah sekali. Begitu cara melihat Perjanjian Lama. Perjanjian Lama hanya menemukan arti ketika kita melihatnya dalam kacamata Perjanjian Baru. Begitu. Ya, saya Santo Gregorius. Salam dari Pangkal Pinang. Ya, salam juga ya dari Pontianak. Tapi kenapa ya Min, orang-orang di kitab Perjanjian Lama umurnya sampai 100 tahun lebih?
Ya mungkin karena mereka tidak mengenal TikTok ya, jadi tidurnya awal-awal. Kita aja tidur jam berapa? Setengah satu, jam satu gitu kan. Salam dari Pangkal Pinang. Sedangkan sekarang 70 tahunan. Ya pengaruh makanan juga bisa, banyak faktor, pengaruh kerja keras juga, radiasi juga dan sebagainya. Misteri pengosongan diri maksudnya apa? Untung nulisnya pengosongan diri, bukan penggosongan diri ya. Misteri pengosongan diri maksudnya begini. Dia yang adalah Allah mengambil rupa manusia dan merendahkan diri, mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya melepaskan hak istimewanya sebagai Allah yang seharusnya duduk di atas tahta. Duduk di atas singgah sana dan tinggal memerintah saja. Dia mengosongkan dirinya sendiri supaya kosong, supaya menjadi orang yang tidak punya apa-apa, persis seperti manusia yang miskin dan papa. Dan hal itu dia lakukan ketika dia dilahirkan sebagai orang pelarian ya, orang miskin, orang kecil di kandang domba. Dimulai dari situ, bahkan kelahirannya juga dikejar-kejar kan. Kalau kita ingat, ini dia yang adalah Allah, rela mengosongkan diri. Jadi pengertiannya seperti itu ya. Kita apakah bisa mengosongkan diri? Nah, mungkin kita bukan orang kaya sehingga harus menjadi apa ya namanya ya, nggak sombong atau menjadi tetap rendah hati atau tetap care dengan orang-orang kecil. Mungkin nggak dalam artian yang seperti itu. Tetapi mengosongkan diri dari keterikatan kita, misalnya dari sifat-sifat kita ya. Dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Mirip seperti orang yang sedang bermati raga atau berpuasa. Hal seperti ini bisa kita terapkan dalam hidup kita dengan mencontoh Yesus sendiri. Ya, saya Santo Gregorius. Nah, itu udah dijawab oleh Heyo ya. Kayaknya faktor gaya hidup deh. Zaman sekarang di Jepang masih banyak tuh penduduk yang di atas 100 tahun. Iya juga ya, kata Heyo. Iya, belum lagi di Eropa sama Timur Tengah kan doyan perang sama banyak penyakit. Wak. Beli bukunya di mana, Romo? Beli bukunya bisa di... Wah, nih kayaknya ada yang tertarik nih. Salut juga Mimin kalau ada yang tertarik baca buku ini ya. Katekismus Gereja Katolik. Beli bukunya ya bisa di toko Orange atau di toko Shopee gitu ya. Jangan tertipu dengan sampul yang berwarna hijau. Sampulnya mungkin bisa berwarna biru atau warna yang lain, tetapi judulnya selalu seperti ini. Nah, bisa beli secara online di toko Orange atau toko hijau. Bisa juga coba cari di toko-toko di sekretariat paroki ya, atau di paroki di gereja masing-masing mungkin ada. Harusnya orang Katolik punya buku ini. Kalau belum punya buku ini dan belum pernah membaca atau menyentuhnya, wah, belum Katolik ya. Ini adalah salah satu buku setelah Alkitab yang harus kita pernah baca sebelum kita meninggoy. Ini buku yang dahsyat sekali, Kisana. Oke, sampai di mana tadi? Oke, sekarang kita berbicara tentang pencobaan Yesus, ya. Pencobaan Yesus. Nah, Injil-Injil berbicara tentang waktu kesendirian yang Yesus lewati di sebuah tempat yang sunyi. Langsung sesudah pembaptisannya oleh Yohanes, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, jadi Yesus langsung bersemedi seperti itu sebelum memulai karya pelayanannya. Jadi ternyata Yesus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan matang setelah pembaptisan ini dia akan menjadi pewarta. Sampai Yesus retreat. Nah, ada yang pernah retreat sampai 40 hari. Ini yang Yesus lakukan di padang gurun. Dia retreat ya. Yesus tinggal di sana selama 40 hari seorang diri tanpa makan. Wow. Nah, yang tanpa makan ini jangan kita tiru ya. Iya. Karena Mimin pernah dengar ada yang saking ekstrim dan radikalnya pingin ikut Yesus malah meninggoy gitu, gak makan gak minum gitu ya.
Ia hidup di antara binatang-binatang buas dan malaikat-malaikat melayaninya. Pada akhirnya setan mencobainya sebanyak 3 kali dan berusaha menggoyahkan sikap keputraan Yesus terhadap Allah. Ya, kan kita tahu kemarin kita sudah belajar ya, walaupun Yesus adalah 100% Allah, 100% manusia, walaupun dia adalah dui natur, jadi punya dua kodrat, kodrat Allah dan kodrat manusia. Tetapi sebagai manusia dia tetap mempunyai akal budi, kehendak, dan keinginan. Juga nafsu. Nah, si setan ini tahu itu. Jadi dia berusaha menggoda Yesus dari segi keinginannya, maksudnya keinginan kemanusiaannya, agar tidak tunduk kepada kehendak ilahinya. Begitu loh. Nah, Yesus menampik serangan-serangan ini. Dalamnya cobaan, ini dibandingkan kemudiannya, dalamnya cobaan Adam di Firdaus dan cobaan Israel di padang gurun sekali lagi diangkat ke permukaan. Dan setan mundur dari hadapannya supaya kembali lagi pada waktunya. Wow. Jadi dia mengalami segala pencobaan Adam lagi yang kalau kita melihat pencobaan itu ya, oke, berhubungan dengan apa? Ada yang masih ingat? Coba kita lihat ke Lukas 3:22. Lukas 3:22 ya. Lukas 4 deh, percobaan di padang gurun ya. Kita baca sebentar. Jadi ini kita singkirkan dulu. Kita menuju kepada percobaan di padang gurun. Nah, masih bisa dilihat ini. Lambungnya Yesus kuat juga ya. Iya, nggak tahu, nggak kena emah dia ya gitu ya. Kalau kita udah pada kena emah kali ya, nggak makan berpuluh hari. Tapi mungkin minum kali ya. Ya, minum embun dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk coba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jadi iblis tahu ya kapan manusia jatuh ke dalam sebuah kelemahan. Mereka selalu menggoda ketika menurut mereka tepat waktunya gitu. Dia ngerti betul kelebihan dan kekurangan manusia. Kata si pencoba itu atau iblis, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, ini sebenarnya adalah godaan kekuasaan. Nah, godaan untuk pamer bahwa dia punya punya power untuk mengubah hal yang tidak mungkin. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini membatalkan dan mematahkan bujukan untuk pamer. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya. Nah, ternyata Yesus pun membiarkan dirinya di bawah iblis ya. Dalam saat tertentu, dalam arti tertentu, membiarkan dirinya dicobai. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini adalah sebuah pencobaan untuk mencobai Tuhan. Nah, gitu. Sebuah mirip seperti ini.
Saya kan sudah berdoa, saya mau minum racun deh, pasti saya lindungi Tuhan. Lalu dia minum racun dan ternyata mati, meninggoy. Nah, ketika dia meninggoy ternyata menyalahkan Tuhan. Tuhan, kan saya sudah berdoa, kenapa engkau tidak melindungi saya? Begitu. Seperti itu, seperti mencobai Tuhan ya. Jadi akal budinya nggak dipakai, begitu. Pada Tuhan kasih akal budi, itu racun, jangan kau minum kan gitu. Nah, berkenaan dengan sabda Tuhan yang mengatakan, dalam namaku jika engkau terminum racun maut. Maksudnya lebih ke dalam artian begitu ya, nggak sengaja, itu Tuhan selamatkan. Tapi kalau kamu sengaja demi menggenapkan firman itu, namanya mencobai Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, ini godaan kekuasaan, godaan kekayaan, godaan harta. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika kau sujud menyembah aku. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa jika iblis mau memberikan kerajaan dunia ini kepada Yesus, artinya apa? Ayo, ada yang tahu? Artinya apa? Artinya memang mereka lah, iblis inilah penguasa dunia ini. Begitu loh. Ya, mereka benar-benar penguasa dunia ini. Dan mereka memujuk Yesus, ya, agar berpartner dengan mereka. Nah, di sini Yesus tidak membantahnya. Tidak membantah bahwa mereka memang penguasa dunia. Nah, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Begitu. Nah, dunia ini mau dikasihkan kepada Yesus jika Yesus mau menyembah mereka. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, jadi kita tidak boleh dikatakan di sini terhasut atau terbujuk oleh kemegahan dunia, kekuasaan dunia. Hal mana banyak sekali orang-orang terjatuh di sini dengan mencari jalan singkat ya, entah pesugihan, entah penumbalan, entah mencelakai orang demi sebuah kekuasaan, kejayaan, dan harta. Dengan demikian mereka menyembah setan, dan betul mereka dikasih kok, kan? Terutama dalam pengalaman eksorsisme dan deliverance, kita bisa melihat di situ banyak sekali korban-korban berjatuhan dari sini. Mereka yang mencari kekayaan secara singkat dan dengan mengambil jalan pintas. Dikasih oleh si iblis kekayaannya, tetapi tidak ada yang gratis di sana. Kerabatmu diambilnya, keluargamu diambilnya, dan biasanya yang paling kamu sayangi, dan sengsara seumur hidup itu pasti. Lebih dari itu, kalau nggak sempat bertobat, kalau nggak sempat ngaku dosa, udah tahu nanti meninggalnya pergi kemana. Ya ikut mereka. Ya. Setelah itu, iblis pun meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini dia. Yesus pun tidak luput dari pencobaan-pencobaan ini. Dia membiarkan dirinya agar menjadi contoh untuk kita ya. Tetapi dikatakan apa? Oke lah, kali ini saya kalah katanya. Tapi dia akan kembali lagi pada waktunya. Nah, pada waktu apa? Kalau kalian masih ingat, dan dia cukup berhasil di situ, atau setidaknya mengira mereka berhasil. Iya, betul. Ketika si iblis berhasil mencobai Yudas dan memujuk Yudas Iskariot. Begitu. Oke. Kocak juga setan nawarin dunia ke penciptanya sendiri. Wak 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 wak. Ya, secara ciptaan memang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi secara penguasaan itu kan sebenarnya keserakahan. Sifat serakah, sikap dominasi, sikap saling menekan untuk memiliki sumber daya alam atau sumber daya manusia. Itu gambaran juga masa kini sebenarnya ya. Budaya dominasi,
budaya kapitalisme dan sebagainya ya. Nah, kayak seperti apa? Ya, tanah gitu kan. Tanah Tuhan tapi kok diperjualbelikan gitu ya. Dalam arti kalau kita mau mikir benar juga gitu kan. Kan tanah kan ciptaan Tuhan kok diperjualbelikan. Hal seperti ini gitu loh. Bermain dengan cara-cara dunia ini. Begitu. Salve juga baik. Hello Agnes here. Wow, jauhnya salam juga Kak. Kenapa Agnes dari mana? Ntar kita cek ya. Salam dari Kuala Lumpur. Wow, Agnes. Salam juga dari sini Indonesia ya Agnes. Dari Pontianak dan seluruh Indonesia menyapa Agnes. Nah. Oke. Ya, iblis tahu Yesus itu Tuhan Allahnya. Enggak apa-apa. Tapi iblis juga tahu bahwa Yesus sebagai manusia, sebagai kodrat manusia, dia memiliki kehendak. Begitu. Jadi, inilah yang mau dia rusak. Sementara kita di depan sudah belajar ya bagaimana Yesus ini menundukkan kehendak manusiawinya kepada kehendak ilahinya. Nah, kalau pesugihan dieksorsis, jatuh miskin mungkin habis. Maksudnya gimana? Jatuh miskin mungkin habis tobat. Maksudnya gimana, Mary? Oh, kalau pesugihan terus dieksorsis langsung jatuh miskin gitu ya? Mungkin maksudnya gimana ini? Ya, karena setan kata si turnip. Karena setan tahu situasi yang pas saat itu Yesus sebagai manusia sangat lapar dan haus. Ya, salam dari Tangsel BSD, salam juga. Ya, mungkin karena iblis itu sombong dan merasa bisa mempengaruhi Yesus dalam wujud manusiawinya. Maksud saya dalam rupa manusiawinya. Iya. Jatuh miskin lagi, tahu nggak? Atau maksudnya gimana, Mary? Sebentar kita coba ya. Kalau pesugihan dieksorsis, jatuh miskin lagi atau enggak? Kalau pesugihan dieksorsis, harta-harta yang dari iblis, dari kejahatan akan habis. Ya, dia bisa jadi seperti orang jatuh miskin. Tetapi dia harus mau melepas ini. Karena itu kan tukeran jiwa, tukeran nyawa. Nggak ada yang gratis ya, pakai tumbal segala. Jangan mau dibodohi kalau dibilang nggak ada yang pakai tumbal, atau aman-aman saja, atau ini ilmu putih, jangan mau dibodohi begitu ya. Nggak ada yang gratis. Tapi setelah itu begitu dia lepas dan bertobat, berkat-berkat Tuhan mengalir kepada dia. Kita bisa lihat seperti Ayub ya, yang dicobai oleh iblis, bahkan Tuhan mengizinkan dia dicobai, ternyata Tuhan ganti semua kehilangannya. Begitu. Berkat-berkat Tuhan akan mengalir untuk kehidupan setiap mereka yang mengandalkan Dia saja, dan kita akan dibuat menjadi lebih dari pemenang. Amin. Dia aja enggak. Oke, baik. Oke, sampai di mana kita tadi? Menarik juga ya bicara tentang ini ya. Dari antusiasme kalian nampak bahwa kalian sepertinya enjoy menikmati peristiwa ini. Oke. 539. Injil-Injil menunjukkan arti keselamatan dari kejadian yang penuh rahasia ini. Yesus adalah Adam baru yang tetap setia. Sedangkan Adam pertama menyerah kepada pencobaan. Nah, ini tipologi lagi ya. Yesus dilihat sebagai Adam baru. Adam yang lama telah kalah, Adam yang baru menang. Yesus melaksanakan perutusan Israel secara sempurna, jadi sangat ideal. Bertentangan dengan mereka yang dulu selama 40 tahun di padang gurun menentang Allah. Nah, masih ingat peristiwa itu ya? Yang kalau kita lihat di map, harusnya dari Mesir ke tanah Kanaan itu sebenarnya jika berjalan lurus itu nggak perlu waktu 40 tahun, begitu loh. Tetapi karena kedegilan hati orang Israel, karena keluh kesah mereka, karena gerutu mereka,
karena jatuh bangun kepercayaan mereka terhadap Tuhan, mereka kayak diputar-putar sekitar situ aja. 40 tahun, bayangkan. Nah, padahal Mesir ke Tanah Kanaan tuh tarik aja garis lurus gitu, nyebrang Laut Merah. Udah, langsung ketemu. Nggak perlu berputar-putar seperti itu. Ini sampai 40 tahun. Begitu kan? Itu mereka menentang Allah, dan itulah yang terjadi. Kristus memperlihatkan diri sebagai, kita tunggu motornya lewat. Oke, Kristus memperlihatkan diri sebagai hamba Allah yang taat sepenuhnya kepada kehendak Allah. Dengan demikian, Yesus adalah pemenang atas setan. Ya, dan maksudnya Yesus sudah mengikat orang kuat untuk merampas kembali darinya jarahannya. Nah, kita lihat maksudnya bagaimana, Mimin. Kita lihat Markus 3:27. Markus 3:27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Nah, ini dikatakan di sini di Matius berapa tadi? 3:27. Artinya apa? Artinya begini. Sebenarnya Yesus itu merampas kembali, begitu loh. Bukan merampas dalam artian mencuri, enggak. Karena sejak kejatuhan Adam, jadi manusia itu telah menjadi milik setan. Mereka takluk kepada maut, mereka bisa mati. Padahal sejatinya manusia nggak bisa mati. Pada waktu itu ya, sebelum kejatuhan. Nah, ketika mereka jatuh, mereka menjadi milik dunia ini. Bisa mati, bisa menderita. Dikatakan apa? Harus mencari nafkah, terus perempuan akan mengalami sakit bersalin, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, dengan ketaatan Yesus, dengan kemenangan di kayu salib, dia merampas kembali, begitu. Jadi dia berhasil mengikat orang kuat itu. Orang kuat ini maksudnya setan. Diikatnya lebih dulu, kemudian dia rampas kembali jarahannya, yaitu umatnya, yang dulu telah menjadi milik setan, kemudian dibatalkannya, dikembalikannya, dirampasnya kembali. Nah, ini istilah seperti ini, istilah teologis yang pada akhirnya kalau kalian ikutin pelan-pelan, nikmati, enjoy gitu ya, sambil ngemil, sambil makan kerupuk, sambil makan keripik, sambil berdoa juga tentunya, lama-lama mulai ngerti, oh begitu ya, ternyata begini ya. Kalian akan mengerti keseluruhan isi kitab suci secara holistik, secara menyeluruh, dan itu rahmat yang tidak kecil. Ya. Oke. Kemenangan Kristus atas penggoda di padang gurun mendahului kemenangan kesengsaraan, bukti ketaatan cintanya yang paling tinggi sebagai anak kepada Bapa. Nah, artinya apa? Artinya ketaatan ini penting sekali kisanak. Ketaatan itu penting sekali kisanak. Ini lebih daripada apapun. Mintalah kepada Tuhan rahmat ketaatan, bukan yang lain-lain dalam hidup ini, dalam berjalan bersama Dia. Karena apa? Karena kita semua tahu, selain oleh setan, apalagi yang bisa bikin manusia jatuh? Masih ingat? Ada dua yang bisa bikin manusia jatuh, dan dua-duanya legend. Yang pertama adalah oke lah, justru yang kedua ini. Setan tuh yang kedua, iblis itu yang kedua. Yang pertama adalah, masih ingat? Ayo. Yes, setan dan keinginan. Benar sekali. Yang pertama adalah justru sebenarnya keinginan. Yang kedua adalah setan. Setan tinggal ngipas-ngipasin gitu ya. Nah, dan akhirnya keinginan yang tidak teratur dan kecenderungan untuk menjadi dosa, itu yang disebut konkupisensya.
Jadi konkupiscensia itu sendiri sebenarnya adalah sebuah kecenderungan untuk jatuh ke dalam dosa dari keinginan-keinginan yang tidak teratur ini. Nah, tapi pokoknya adalah begitu memang. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua adalah setan. Ingat, bahkan iblis pun jatuh karena keinginan. Ya. Ingat, mereka aslinya adalah malaikat, sudah memandang wajah Allah, sudah bersemuka dengan Allah, sudah melihat betapa mulia, betapa luar biasanya Allah. Malah ingin menjadi seperti Allah dengan cara yang di luar kodratnya. Padahal mah kalau kita mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, itu kan maksudnya mau menjadi lemah lembut seperti dia, mau menjadi penuh kasih seperti dia, mau menjadi sempurna seperti dia, kan maksudnya seperti itu. Bukan malah menyaingi dia, kan begitu. Hal mana tidak mungkin, karena itu sudah sesuatu yang bukan panggilan hidup kita, yang adalah mencintai dan menyembah dia. Jadi iblis jatuh di situ karena keinginannya juga. Ini ada yang menarik. Di beberapa video Mimin, tidak jarang Mimin menemui, ya, maksudnya di video-video sebelumnya, tidak jarang Mimin menemui ada yang mengatakan, Min, iblis itu penting, Min, untuk menyeimbangkan dunia ini, sehingga ada yang jahat, ada yang baik. Kalau nggak ada iblis, manusia nggak bisa menjadi dimurnikan, menjadi lebih sempurna, gitulah kata dia. Nah, bagaimana menurut Anda menjawabnya? Ayo, ini pertanyaan yang tidak mudah juga untuk dijawab. Ayo. Haha, aku tahu itu siapa yang ngomong, Min. Ayo, siapa? Bagaimana? Apakah kalian setuju bahwa iblis itu diperlukan agar dunia menjadi seimbang? Ada yang jahat, ada yang baik. Agar membuat si baik ini semakin bersinar dalam kebaikannya karena ada yang jahat. Agar membuat si putih ini menjadi semakin cemerlang, bening, kinclong karena ada yang hitam, gitu. Apakah seperti itu, Kisanak? Ya. Terdengar seperti ajaran server lain. Yes. Nah. Ya, sejak awal mula perpecahan bukanlah kehendak Allah. Wajar kalau ada yang baik dan tidak baik, kata si Andre. Tetapi tidak setuju jika keseimbangan itu perlu. Ya. Ya memang ini gampang-gampang sulit untuk menjawab ini, ya. Oke, bagaimana? Sudah pusing? Belum pusing? Masih mau lebih pusing lagi? Perpecahan juga bukan maunya manusia juga, gitu. Ya. Sebenarnya kata kuncinya sudah kalian ketahui kok. Kata kuncinya sebenarnya. Ada yang mau mencoba jawab? Berkenaan dengan pertanyaan atau pernyataan, Min, iblis itu diperlukan gitu agar dunia seimbang. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Apakah kamu setuju memang iblis diperlukan atau tidak? Sebenarnya jawabannya udah ada di ujung hidung kalian, ya. Sudah juga kalian tulis beberapa kali. Tidak setuju, kata Hio. Allah memberikan kebebasan, iblis memilih kebebasannya sendiri. Ya, Hio telah meletakkan dasar bagi kita untuk berjalan lurus. Tapi terkadang penyesatan juga diperlukan demi membongkar kedok si jahat, kata Ecclesia Domestica. Oke.
Manusia pun sama katanya. Untungnya Allah masih peduli sama manusia, kata Heyo. Kata Andre, ujung hidungku malah upil loh. Ya, sebenarnya begini. Iblis dan kejahatan tuh bahkan termasuk penyesatan ya. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus ada gitu loh. Tetapi mereka semua terjadi di dalam yang namanya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang menjadi ujian bagi semua makhluk, baik malaikat maupun manusia. Ya. Jadi sebenarnya ini bukan tentang apakah iblis diperlukan, apakah kejahatan diperlukan, apakah penyesatan diperlukan. Bukan tentang ini sebenarnya. Ini tentang bagaimana dunia itu akan berjalan ya dengan penuh resikonya sendiri sejak karunia kehendak bebas diturunkan. Hal mana ini adalah anugerah terbesar bagi kita, tetapi juga menjadi sebuah pedang bermata dua, di mana kita bisa melawan musuh dengan itu, tetapi juga bisa membunuh diri kita sendiri. Ya, jadi ini masih tentang kehendak bebas. Begitu. Jadi yang diperlukan di sini apa? Yang diperlukan di sini sebenarnya adalah bukanlah bahwa iblis diperlukan, bukanlah bahwa kejahatan diperlukan, enggak. Yang diperlukan di sinilah ketaatan kepada kehendak Allah. Karena bagaimanapun kehendak bebas kita ingin sesuatu yang berkali-kali ya, Mimin seringkali kutip lagunya Bang Aji Roma Irama, yang enak-enak tuh, yang dosa-dosa tuh enak gitu, yang haram-haram itu menyenangkan begitu. Kedagingan kita itu seringkali menyeret kita keluar daripada jalur dalam tatanan rencana Allah. Jadi tanpa iblis pun ya, manusia juga malaikat sudah dicobai dengan keinginannya sendiri, begitu loh. Ya, sejak adanya karunia kehendak bebas atau free will ini, begitu ya. Dalam hal ini sudah bisa dimengerti? Ya, kenapa disebut pedang bermata dua sih? Ya karena sisi yang satu bisa untuk menjadi senjata bagi kita, sisi yang lainnya bisa membunuh kita juga, begitu. Tanpa adanya setan, Tuhan tahu seberapa cinta manusia kepada Tuhannya, bukan tentang si iblisnya ya. Termasuk adanya pohon kehidupan di Taman Eden juga ujian agar kehendak bebas bisa diuji, Min, kata si Heyo. Iya. Itu betul, termasuk adanya pohon kehidupan di Taman Eden juga ujian agar kehendak bebas bisa diuji. Itu benar. Karena sebelumnya malaikat sudah jatuh ya. Nah sekarang manusia, Tuhan ingin melihat manusia seperti apa. Kan malaikat sudah jatuh itu. Yang sebelum kita diciptakan kan, mereka sudah diciptakan lebih dulu. Dan mereka juga sudah diberi kehendak bebas. Nah ketika mereka jatuh, mereka dibuang dari surga, katanya dilemparkan ke bumi. Mereka ada lebih dulu daripada kita. Ya kemudian ketika kita diciptakan, Tuhan juga ada pohon di situ kan, pohon kehidupan. Lebih ke buah pengetahuan yang baik dan jahat, adanya konsekuensi dan sebagainya. Ya ini dalam sekali apa yang kita bahas ini ya, dalam sekali. Siap Min? Ya mengerti Min? Ya, Taman Eden itu yang jadi coasternya Lia Eden. Lia Eden. Min, jelasin dong maksud pohon yang di Taman Eden itu pohon apa? Fungsinya apa? Pohon kehidupan Taman Eden. Sebentar ya, kita cek dulu. Kalian lanjutkan mengemilnya.
kita cek fungsi pohon kehidupan di Taman Eden ya. Oke, kita buka dulu ya. Injilnya di mana itu? Ada yang ingat ayatnya? Baik, coba kita lihat di Kejadian. Ya, manusia dan Taman Eden. Mana ya? Lalu Tuhan, nah ini dia Kejadian 2 ya, 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi ada 2 pohon ya. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada 2 pohon sebenarnya. Nah, sekarang menurut kalian Adam dan Hawa makan pohon yang mana? Makan buah dari pohon yang mana? Iya, benar. Aku terkadang masih bingung, tapi sepertinya memang masih perlu banyak. Iya, Mimin juga masih perlu belajar banyak ya. Baru tahu kalau ada 2 pohon ini. Iya, ada 2 pohon itu. Ya, itu jelas sekali ada 2 pohon kalau dilihat. Pohon pengetahuan, pohon kehidupan di tengah-tengah taman, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, kan? Jadi itu bukan 1 pohon ya, ada 2 pohon. Ya mungkin di sebelahnya kali, mereka saling bersebelah-sebelah. Yang satu pohon kehidupan, yang satu pohon pengetahuan, begitu. Nah, ternyata yang namanya pengetahuan itu memberi ujian kepada kita bahwa pengetahuan itu bisa baik dan bisa jahat. Pohon kuldi itu pohon apa ya? Ada yang bertanya. Istilah kuldi itu mungkin lebih ke cerita atau tradisi dari kitab lain mungkin ya. Kuldi itu kayaknya bahasa Arab kali ya. Gitu. Nah, fungsinya untuk apa pohon itu? Apa ya kira-kira fungsi pohon itu ya? Coba kita berandai-andai. Pohon kehidupan. Ya tentulah namanya pohon kehidupan pasti memberi kehidupan ya. Pohon pengetahuan. Nah, pengetahuan ini menjadi sebuah buah simalakama sebenarnya. Bukan buah simalakama sih, resiko juga. Seperti kehendak bebas. Itu bisa baik dan bisa jahat. Terus hadapan ular ialah dia bilang apa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan, katanya. Tapi perempuan itu berkata kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba, nanti kamu mati. Nah, ini maksudnya buah yang mana? Pohon yang mana? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Nah, kalau kita lihat di ayat 9, itu pohon kehidupan yang di tengah-tengah taman. Bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mungkin juga di tengah taman, tapi mungkin di sebelahnya.
Ayo, baru tahu apa pusing? Eh, Iya, ya ini tentu masuk ke dalam sebuah penafsiran lagi ya. Tapi terus terang Mimin belum begitu mendalami ini. Ini nanti deh kita cari ya. Ini Mimin takut salah jawab aja. Bahaya nih kalau salah jawab, bener. Siapa tahu nanti menjadi sebuah agama baru. Nanti kita lewati dulu bagian ini ya. Em, Tadi kan bertanya tentang fungsi pohon apa tadi? Pohon kehidupan ya. Kalau pohon kehidupan ya fungsinya ya untuk menghidupkan ya. Kalau pohon pengetahuan ya tentu kita menjadi sumber pengetahuan kita, di mana sumber pengetahuan itu tentu bisa baik dan bisa jahat tergantung kemana kehendak bebas kita membawa kita, begitu. Intinya seperti itu deh. Tetapi tentang pohon mana sih yang mereka makan, pohon pengetahuan atau pohon kehidupan? Itu ya, itu nanti kita cari tahu ya. Hmm, pusing min sepemamanku selama ini ada satu pohon, makanya satu kali jadi tahu salah benar. Kalau makan sekali lagi jadi kekal, rupanya dua pohon. Ayo, siapa yang baru tahu ada dua pohon? Tunjuk tangan. Ayo, jujur. Hmm. Dari dulu kepo pohon itu min, tapi nggak tahu mau tanya ke siapa. Jujur boy. Kalau pohon kecubung tidak baik, iya teman, jangan dicoba. Ya, tapi kalau kita melihat naga-naganya di sini ya, begitu makan pohon itu mereka jadi tahu mereka telanjang gitu kan, apalagi terus mereka akan mata menjadi terbuka. Sepertinya pohon ini ya, setebak kita lah ya, setebak kita mungkin pohon pengetahuan kali ya. Ya, nanti dicari lagi ya. Nanti kasih tahu Mimin kalau sudah ketemu. Naga-naganya sepertinya pohon pengetahuan walaupun dikatakan di tengah-tengah taman. Sementara di ayat sebelumnya yang jelas-jelas mengatakan di tengah-tengah taman itu pohon kehidupan. Ya mungkin dua-duanya di tengah taman, tetapi yang paling di tengah sepertinya si pohon kehidupan. Ya bisa jadi pohon pengetahuan ini di sampingnya gitu. Agak di tengah juga gitu kan. Ya, baik, baik. Kita lanjut ya, ini jadi masalah pohon yang kita bicara ini. Gara-gara apa ini? Hmm. Ya, menarik ya belajar seperti ini ya. Hal-hal yang sepertinya kita dengar sejak kecil, ternyata kayak tadi baru tahu ada dua pohon gitu-gitu. Mana lagi ini? Ya, pencobaan itu menunjukkan, ya masih tentang pencobaan tadi ya, atas cara apa putra Allah itu Mesias. Bertentangan dengan peranan yang setan usulkan kepadanya, dan di mana manusia lebih senang melihatnya. Maksudnya gimana? Coba kita ulang lagi. Pencobaan itu menunjukkan atas cara apa putra Allah itu Mesias. Bertentangan dengan peranan yang setan usulkan kepadanya, dan di mana manusia lebih senang melihatnya. Oh gini. Jadi Yesus dia taat kepada Bapaknya dan menjadi seperti yang Bapa inginkan. Dia bukan menjadi pribadi yang ingin menyenangkan manusia. Misalnya, seperti orang Yahudi berharap sang Mesias itu adalah seorang raja, seorang politikus, seperti Nabi Daud. Nah, seperti Raja Daud. Nah, tiba-tiba Yesus tampil seperti harapan itu. Gimana ya, seperti sebuah, bukan sihir, bukan sulap, cring, jadilah raja. Jadi dia kemudian ternyata tidak lahir di kandang domba, tapi lahir di istana. Nah, jadi hal-hal yang untuk menyenangkan manusia itu Tuhan tolak. Dia hanya taat kepada Bapaknya ya, maksudnya seperti itu. Karena itu Kristus mengalahkan penggoda demi kita ya, demi kita saja.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4:15. Nah, kalau kita lihat di sini, dia seakan-akan mewakili seluruh kodrat manusia. Dan ketika dia memenangkan melawan segala pencobaan-pencobaan tersebut, dia memenangkan kemanusiaan kita juga di atas segala pencobaan. Begitu ya, jadi betapa mulianya perutusan ini. Dia hendak mengangkat dan mengilahikan kodrat kemanusiaan kita ketika menang terhadap segala pencobaan. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Oleh masa puasa selama 40 hari setiap tahun, gereja mempersatukan diri dengan misteri Yesus di padang gurun. Nah, masih ingat ini? Apa ini masanya? Yaitu masa Prapaskah ya. Tapi tentu saja kita tidak makan selama 40 hari ya. Kalau itu terjadi, wah bisa meninggoy semua ini. Oke. Wah, ini kalian masih bahas pohon ini ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada poin kerajaan Allah sudah dekat. Iya, makan sarinya udah gemeter, Min. Iya. Kalau orang yang sakit mah kasihan ya kalau dia nggak makan. Oke, kita minum sedikit. Oh, sorry, ceguan. Oke, kita lanjut ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, kalau kita flashback lagi, Yohanes juga ditangkap dan dimartir ya, dipenggal kepalanya. Menyeramkan sekali. Tapi Yesus bukannya malah mundur, malah datang ke Galilea, malah memberitakan Injil. Itu dia, ini nyalinya luar biasa. Padahal kalau kita mah mungkin udah keluar dari Israel gitu ya. Dia datang untuk memenuhi kehendak Bapa. Kristus meresmikan kerajaan surga di dunia. Tetapi kehendak Bapa itulah mengangkat manusia untuk ikut serta menghayati hidup ilahi. Ya, jadi Yesus melakukan itu dengan mengumpulkan manusia-manusia di sekeliling anaknya, maksudnya Bapa. Bapa melakukan itu dengan mengumpulkan manusia-manusia di keliling anaknya Yesus Kristus. Nah, perhimpunan ini yang disebut sebagai gereja. Ya, jadi ia merupakan benih serta awal kerajaan Allah di dunia ya. Itulah dimulai dari para rasul. Sehingga satu persatu dan terkumpul 12 orang. Nah, inilah cikal bakal dan awal mula benih gereja atau yang disebut kerajaan Allah di dunia ini. Jadi gereja itu di sini disebut sebagai kerajaan Allah di dunia ini. Nah, jadi mungkin kita semua berpikir kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Mungkin kiamat kali ya, selalu begitu ya mikirnya ya. Nah, dalam pengertian ini justru kerajaan Allah itu adalah gereja. Kalau dikatakan kerajaan Allah sudah dekat, gereja sudah tiba. Nah, bisa juga ditafsirkan seperti ini, begitu. Aku sedang membentuk gereja, misalnya. Dan itu terjadi. Ya. Oke. Pakai amin biar nikmat. Oke, kita coba pakai Ya.
Baik, kita lanjut. Kristus adalah pusat, ini poin 542 ya. Kristus adalah pusat, dan di sekelilingnya dikumpulkan manusia-manusia menjadi keluarga Allah. Di mana ketika gereja merupakan sebuah kerajaan Allah, maka manusia-manusia di sekeliling itu atau yang masuk ke dalamnya adalah keluarga kerajaan Allah. Ia memanggil mereka kepadanya melalui sebentar, kita biarkan motornya lewat dulu. Ia memanggil mereka kepadanya, maksudnya mereka ini manusia-manusia yang dikumpulkan itu ya, melalui tutur kata, melalui tanda-tanda. Nah, tutur kata ini maksudnya firman. Melalui tanda-tanda, nah ini maksudnya mukjizat-mukjizat ya, yang mewartakan kerajaan Allah, dan melalui perutusan para muridnya, juga lewat perutusan. Beginilah cara kerajaan Allah ini mewartakan firman. Ia akan menegakkan kerajaannya, terutama melalui misteri Paskahnya, kematiannya di salib, dan kebangkitannya. Nah, ini 3 hal pokok yang kita rayakan. Paskah, ya, kematian, dan kebangkitannya. Ya. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12:32. Jadi semua orang dipanggil untuk persatuan dengan Kristus. Ya, nah, ini jelas sekali bahwa kerajaan Allah itu memanggil semua orang untuk datang. Ya, mungkin ada yang masih ingat lagu, Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Terus, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan. Nah nih, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan ya, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah itu dia. Ini ditinggikan, ini bahasa Yunaninya helkuse. Ditinggikan itu bermakna subjunktif. Ya, siapa di sini yang mengerti bahasa Yunani, bahasa Ibrani? Nah, itu artinya apa? Itu artinya itu bermakna probability sebenarnya, bermakna bukan maksudnya yang ini menarik ini helpus ya. Itu bermakna panggilan sebenarnya. Itu bukan sebuah ketetapan ya. Seperti yang dipercaya oleh mereka yang percaya tentang double predestinasi. Nah, jadi menarik ini helkuse artinya itu dipanggil gitu istilahnya. Lu bisa terima, lu bisa tolak. Gitu, ya. Berkata lagi kembali kepada kehendak bebas manusia. Nah, mungkin kalian bingung nih, Mimin sedang bahas apa sih ini? Ini sebenarnya Mimin sedang bahas ada teologi lain yang percaya tentang double predestinasi. Bahwa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang sudah ditetapkan orang oleh Tuhan untuk masuk surga sejahat apapun dia. Yang sudah ditentukan Tuhan masuk neraka akan tetap masuk neraka sebaik apapun dia, karena semuanya ketetapan Tuhan. Seperti ini, Tuhan akan menarik semua orang kepadanya dan itu nggak bisa ditolak. Sekali selamat tetap selamat. Nah, hal seperti inilah. Itu akan terjadi begitu banyak tafsir yang aneh-aneh dan muncul gereja-gereja baru dan seterusnya dari orang yang menafsirkan kitab suci dengan kitab terjemahan yang tidak mengerti bahasa aslinya. Ya, terombang-ambinglah mereka itu di dalam kebingungan lautan teologi yang memang itu membutuhkan pengetahuan akan bahasa aslinya. Ya, oke. Kita lanjut supaya nggak makin pusing.
Ajaran Calvinis ya, yes. Nah itu udah disinggung oleh Heyo. Akhirnya Mimin terpaksa mengieskan. Ya, kata si Andre, Adam dan Hawa diusir dari surga bukan hanya karena makan buah pohon terlarang, tapi karena tidak. Ya, itu semuanya. Ya, lebih karena ketidaktaatan itu. Begitu. Sama seperti kisah 10 gadis dengan lentera minyak. Nah benar Min, bahkan di dalam kalangan pemuda Katolik pun masih tenggelam soal ini. Maksudnya soal apa? Baik. Ya itu memang akan dibahas lagi di tempat tersendiri. Tapi pada akhirnya yang menariknya ketika kita belajar katekismus ini, ya kita itu sebenarnya nggak peduli tentang ajaran di luar Katolik ya. Nggak peduli tentang apapun pendapat mereka atau apapun tafsiran mereka tentang Alkitab dan ayat-ayat dan sebagainya. Tetapi begitu kalian sudah paham semuanya secara holistik, secara menyeluruh, dan ketika muncul pertanyaan-pertanyaan atau teologi-teologi yang berbeda dari ajaran Katolik, kalian kaget sendiri, kok orang bisa mikir begitu ya? Gitu loh. Sementara kita sendiri sudah kokoh dengan teologi yang beginian ya, selama 2000 tahun, dan itu saling bangun-membangun di antara para teolog, di antara para bapak-bapak gereja, saling bersinergi dengan kitab suci dan tentu saja terang Roh Kudus ya, menciptakan sebuah penafsiran yang satu, sama, tunggal dari zaman ke zaman, bahkan saling memperkaya. Yang namanya teologi itu nggak bisa dibangun secara lepasan, nggak bisa. Itu seperti teknologi ya, dia membutuhkan penafsiran-penafsiran sebelumnya untuk kemudian menciptakan sebuah bangunan teologi, dan itu hanya bisa terjadi jika kasanah pengetahuannya, perbendaraannya, interpretasinya itu saling bangun-membangun, bukan saling bertentangan begitu loh. Dan itu menjadi sebuah ajaran teologi yang indah, kokoh, kuat, luar biasa. Ya. Begitu. Gimana sih ngomongnya, Mimin juga bingung. Kira-kira seperti itulah. Mirip seperti teknologi, pembangunan pesawat terbang itu ternyata membutuhkan rumus fisika, membutuhkan rumus kimia, juga bahkan mungkin GPS dan sebagainya, dan itu terlibat di dalamnya begitu loh. Akhirnya mendatangkan teknologi seperti ini ya, kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Oke ya. Oh ya, teman-temanku ini menganggap sekali selamat tetap selamat ya katanya. Ya, ya. Sekali selamat tetap selamat hanya bagus untuk ngajarin orang-orang baru. Nggak apa-apa sih. Tapi pada tingkat tertentu harus dikatakan bahwa keselamatan itu terus-menerus harus dikerjakan dengan takut dan gentar, seperti kata Santo Paulus ya. Bahwa kita terus mengupayakan keselamatan kita. Untuk kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus akan lebih mudah karena kita bekerja sama dengan rahmat dibanding mereka yang belum dibaptis, maksudnya begitu. Akan lebih mudah untuk bisa mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar karena kita bekerja sama dengan rahmat. Begitu ya. Dan Tuhan selalu memanggil, selalu menawarkan, nggak pernah menetapkan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, kalau sekali selamat tetap selamat, Yudas kurang apa? Setiap hari 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Ternyata terjadi ketidakselamatan bagi dia. Nah, kalau sekali selamat tetap selamat, malaikat di surga kurang apa? Ternyata bisa memberontak terhadap Tuhan dan menjadi Lucifer dan sebagainya. Jika sekali selamat tetap selamat, Adam dan Hawa kurang apa? Mereka hidup tanpa dosa asal loh. Malah bisa memilih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak taat, terbuang dari sorga. Nah, hal seperti ini loh ya. Kok ya kayaknya jauh dari sekali selamat tetap selamat, bahwa kita tetap harus terus
mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, tetap rendah hati, tetap butuh rahmat Tuhan, begitu ya. Aku kalau bingung ya japri ke Komimin di TG, tanya ini. Yes, nggak apa-apa, japri aja ke Mimin. Ya, Romo Patris keren tuh. Mimin juga ngefans sama dia. Ya, makin lama semoga makin berkembang karena kita butuh romo-romo seperti ini kan. Romo-romo berkatekese, romo-romo berapologet itu kurang sekali. Yang paling hebat seperti kita ketahui adalah Monsinyur Pidiarto ya, tetapi kan dia nggak konsen ngurus TikTok. Dia konsen mengurus umat di keuskupannya, tentunya begitu ya. Mungkin kalau dia punya sekretaris yang ngerti TikTok, nah keren tuh, boleh dibuatin konten setiap hari, ditanyain macam-macam, dibuatin live segala, misal jam tertentu dia open untuk menerima pertanyaan dari seluruh dunia. Wah, itu keren banget gitu ya. Kalau mau adem ayam, Romo Koko dari Surabaya. Yes, kalau semuanya bisa dihubungi, kalian bisa terhubung dengan romo-romo seperti ini, itu baik sekali. Baik, sampai di mana kita tadi? Kalau yang luar negeri ada akun Voice of Christian, bagus katekese. Yes. Itulah sebabnya Mimin konsen di katekese dan demonologi, karena untuk apologet sudah ada, sepertinya lebih banyak peminatnya begitu ya untuk apologet. Nah, kalau ini kan lebih ke pendalaman gitu ya, buat kita makin mengerti iman kita sendiri, dan pada akhirnya juga secara alami kalian bisa berapologet dari sini. Tentunya setelah memiliki pemahaman yang dalam begitu ya. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan menentukan kemana panggilan jiwa kalian nanti. Apakah nanti ada yang menjadi pengusir setan? Apakah nanti ada yang menjadi pastor atau suster? Apakah nanti ada yang menjadi ahli teologi moral? Atau ada yang menjadi apologet juga bahkan, atau katekis dan sebagainya. Itu biarlah Roh Kudus berembus kemana dia mau tuntun kalian. Amin. Sorry, cukup. Oke. Di sini ya, pewartaan kerajaan Allah. Semua orang dipanggil supaya masuk ke dalam kerajaan. Nah, ini panggilan loh. Bukan penetapan, bukan penentuan. Ada yang dipanggil, ada yang tidak dipanggil. Ya. Semua orang dipanggil. Nah, inilah sebenarnya yang namanya destinasi. Bahwa kita ditentukan untuk keselamatan, itu betul. Ya, kita ditentukan Allah untuk keselamatan karena itulah tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk diselamatkan semua manusia. Bukan yang satu harus masuk neraka, yang satu harus masuk surga, enggak seperti itu ya. Kerajaan mesianis ini pertama-tama diwartakan kepada anak-anak Israel. Ya, terlebih dahulu kepada orang Yahudi ya. Tetapi diperuntukkan bagi semua orang dari segala bangsa. Nah, ini sudah bergerak bukan lagi dari sebuah suku, bangsa atau bahasa, tetapi telah menjadi sesuatu yang lebih rohani, yang lebih tinggi daripada sekedar bangsa. Ya, siapa yang hendak masuk ke dalam kerajaan itu harus menerima sabda Yesus. Yes, ini semua orang akhirnya bisa menjadi atau ambil bagian dalam kerajaan Allah atau menjadi anak-anak Allah. Tidak mesti orang Israel, tapi mereka yang menerima sabda Yesus. Jadi ini sudah meluas. Ya, memang sabda Tuhan diibaratkan benih yang ditaburkan di ladang. Markus 4:14. Mereka yang mendengarkan sabda itu dengan iman dan termasuk kawanan kecil Kristus telah menerima kerajaan itu sendiri ya. Kemudian benih itu bertunas dan bertumbuh atas kekuatannya sendiri hingga waktu panen ya.
Ini kalian sedang ngomong apa ini? Romo Bayu Suseno Min, jago Alkitab. Oh iya, yes. Mimin juga ngefans sama Romo Bayu. Ya, biar kita nggak sering jajan keluar gereja ya. Benar Kak, meskipun mereka melakukan dosa mortal, mereka tetap selamat ya. Bahkan mungkin mereka nggak tahu kali istilah namanya dosa mortal, dosa venial dan sebagainya. Oke, lagi apalagi ini ya. Oke. Gua aja yang banyak dosa begini pesimis masuk api pencucian. Ada Romo Istumber Bayu dari YouTube Karkit. Yes, Romo Eko juga seru. Romo Eko ini Romo Eko ini kerennya gini loh. Dia mewarta sambil standing comedy. Ini nggak mudah. Itu talenta. Sementara kita sendiri mengerti ya, yang namanya standing comedy itu butuh materi loh. Dipersiapkan materinya. Terus belum lagi kalau mesti merosting orang gitu. Ini menarik dan dia punya bakat itu secara alami. Ini orang bahkan dikasih apa sih namanya ya? Dikasih kitab suci begitu aja tanpa persiapan sepertinya udah bisa ngelucu. Gitu. Sementara standing comedy yang kita ketahui itu mereka butuh persiapan yang tentu matang ya. Dan sebagainya ya. Ini kupikir Romo Eko nih kalau ikut standing comedy bisa juara deh nih. Ya, gue salah satu yang jadi korban roastingnya bulan lalu. Iya, itu menariknya. Dan menariknya dia tidak dalam artian keluar dari pembahasan firman, masih di dalam situ. Maksudnya, jadi apa yang dia sampaikan benar-benar menjadi apa ya, sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar dan bisa dinikmati semua orang. Dalam arti kan ada orang yang akhirnya bahkan terlalu berkomedi sampai lupa mewartakan firman, atau terlalu berkomedi sampai akhirnya malah mewartakan diri sendiri, begitu bukannya firman Tuhan. Nah, hal seperti ini. Tapi mantap nih Romo Eko nih. Salam untuk Romo Eko ya dari Komsa KKSM. Mimin ada sih nomor HP-nya tapi nggak berani hubungi beliau. Ya. Baik, sudah jam berapa ini? Oke, masih ada setengah jam lagi ya. Makin ramai 2.300 orang. How are you? Teman-teman, ya jangan lupa tap layar, jangan lupa share akun Mimin supaya lebih banyak lagi teman-teman kita untuk diajak nimbrung bersama, untuk ngopi online kayak gini bersama, untuk membicarakan tentang kedalaman iman kita ya. Akhirnya punya banyak teman diskusi. Nah kayak gini-gini ya kalian jadi tahu romo siapa gitu, karena komen-komen dari kalian sendiri. Oke, kerajaan Allah itu adalah milik kaum miskin dan kecil. Artinya mereka yang menerimanya dengan rendah hati. Nah ini yang menarik. Apa saja yang dilakukan Yesus di dunia ini seolah itu paradoks semua, mau membalikkan semua. Dia datang sebagai orang miskin papa, bukan sebagai anak raja. Ini kan gila dalam arti apa ya, semuanya berbau pengosongan diri, bernuansa mati raga, berbau hal-hal yang sungguh tidak diharapkan oleh dunia. Jadi Yesus diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia mulai dari orang miskin. Ia menyebut mereka bahagia karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kepada orang kecil, Bapa hendak menyatakan apa yang ia sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Nah ini yang menarik ya. Kalau kita melihat, mungkin kalian sedang atau sering melihat social experiment.
Apalah aku Min yang cuman bisa lihat YouTube-nya tapi nggak punya nomor HP-nya. Yang menarik ini Mimin beberapa kali nonton social eksperimen di YouTube itu ya. Tentang orang, jadi mereka seperti buat tes gitu ya. Ngeprank lah intinya, tapi pakai tes. Seringkali justru orang kaya itu yang uangnya banyak sekali, malah mereka yang nggak mau berbagi. Malah mereka yang begitu pelit untuk saling berbagi atau saling memberi atau saling membantu teman-temannya gitu. Nah, dalam social eksperimen itu, jadi si pelaku ini, si youtubernya ini, kemudian pura-pura menjadi orang yang nggak punya dan kelaparan begitu kan. Tapi sebenarnya temannya udah duluan. Temannya udah duluan maju, jadi mereka ini tim kan. Ada yang kamera, ada yang ngapain-ngapain lah begitu, tugasnya masing-masing. Sebelumnya temannya udah datang ke si homeless man ini, tunawisma ini yang berdiri di pinggir, yang tidurnya dan tinggalnya di pinggir jalan itu ya. Di kota-kota besar di Amerika, kota-kota tertentu kan banyak seperti itu. Homeless begini. Dia datang, temannya itu beri burger ke situ atau beri makanan ke situ, terus si homeless man ini say thanks, terima kasih sampai terharu gitu kan. Nah, nggak berapa lama dia datang, pura-pura menjadi orang lapar gitu. Duduk di samping, minta makan, boleh nggak saya minta makanan, boleh nggak saya mencicipi sedikit, malah dikasih dengan senang hati. Itu sangat menarik. Padahal kalau kita lihat roti yang dikasih atau burger yang dikasih cuma dua, satu untuk ya cuma dua, satu mungkin untuk dia makan pagi, satu lagi untuk dia makan malamnya mungkin begitu, tapi dikasih satu. Terus nanti dia makan apa gitu kan. Kan yang namanya ngemis gitu kan untung-untungan ya. Kadang dikasih kadang enggak. Tapi enggak mikir tuh. Dia kasih begitu aja sambil dengan senyum. Nah itu juga luar biasa. Ya. Terus di percobaan lainnya ada seseorang yang diberi uang. Jadi dia diberi uang yang cukuplah untuk kebutuhan paling enggak 1-2 bulan gitu ya. Jadi uang yang cukup besar. Dia berterima kasih si homeless man ini, terima kasih, bahkan dia menangis terharu, dia peluk pada yang memberi. Nah tapi ternyata si pemberi itu nggak berhenti sampai di situ, jadi diikutin pakai kamera. Apa sih yang dia lakukan dengan uang itu? Jadi ikutin gitu ya. Ternyata dia masuk ke dalam supermarket atau market lah yang besar begitu. Dia beli A, B, C dan sebagainya. Diikutin terus nih, diikutin. Ya. Kamu tahu apa yang terjadi? Ternyata dia pergi ke gang berikutnya, dia beli banyak makanan untuk orang-orang seperti dia yang di samping, di kanan kiri teman-temannya. Dikasihnya lah burger lah 1, burger 2 dan sebagainya, Indomie dan sebagainya gitu. Juga termasuk anjing-anjingnya dikasih makan gitu. Itu mengharukan sekali. Padahal kalau kita pikir habis dong uangnya hari itu juga kalau dia begitu kan. Tapi nggak mikir sama sekali. Mereka berpikir mungkin seperti aku nggak pingin mereka kesusahan seperti aku, gitu loh. Tapi itu justru indah sekali, sangat menyentuh ya. Itu dia, ketika ini dipraktekkan kepada orang kaya nggak jalan. Semakin dia banyak duitnya, mungkin semakin dia pingin simpan ya, takut berbagi begitu ya. Nah, jadi Mimin paling nggak punya gambaran lah kalau dikatakan bahwa ia menyebut mereka bahagia karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kepada orang kecil, Bapa hendak menyatakan apa yang ia sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Nah, hal-hal seperti ini hanya bisa dipahami oleh orang yang kecil. Hanya orang miskin papa. Rahasia saling berbagi seperti ini ya. Dari palungan sampai salib, Yesus turut serta dalam kehidupan orang miskin. Ia menderita lapar, haus, kekurangan. Lebih lagi, ia mengidentikan diri dengan segala jenis orang